Pemirsa, kericuhan terjadi saat Syahrul Yassin Limpo keluar dari Pengadilan Tipikor Jakarta usai pembacaan vonis. Ya, kericuhan yang diduga dipicu oleh pendukung SYL mengakibatkan peralatan liputan sejumlah wartawan rusak. Kericuhan terjadi saat Syahrul Yassin Limpo hendak keluar dari ruang sidang PN Tipikor Jakarta. Awak media yang menunggu SYL untuk meminta tanggapan terjatuh diduga karena didorong oleh massa pendukung SYL. Massa pendukung SYL meminta para awak media untuk membuka jalan bagi SYL yang akan keluar dari ruang sidang. Namun permintaan dengan teriakan keras pendukung SYL memicu keributan. Situasi semakin memanas membuat Syahrul Yassin Limpo tak bisa keluar hingga akhirnya SYL kembali lagi ke dalam ruang sidang. Tak hanya itu, seorang wartawan yang tengah meliput persidangan mendapat kekerasan diduga dari ormas pendukung Syahrul Yassin Limpo. Dari video yang beredar, 3 orang mengejar dan menendang wartawan bernama Bodia Vimala. Tak terima dengan kekerasan tersebut, korban melaporkan ke Polda Metro Jaya. Korban didampingi rekannya dan membawa sejumlah barang bukti, di antaranya video amatir dan kamera miliknya yang rusak. Tadi tindakan yang gak enak itu? Iya, ada pemukulan sama penendangan dari massa dari SYL itu. Maksudnya ormas pendukung. Tiba-tiba pukul atau gimana tuh? Iya, jadi awalnya kan memang ormas itu udah datang dari pagi dan ya kayak biasa lah, maksudnya selesai sidang kita anak-anak TV untuk blocking buat ngambil doorstop akhir di persidangan. Ormas itu masuk menutupin pintu, emang ruang sidang emang penuh. Mereka masuk menutupin pintu keluar itu, jejer. Kita udah sepakat sama ormas itu bakal, karena anak-anak TV yang lainnya juga minta ngebuka jalan lah, nanti kalau misalnya SYL keluar biar kita sama-sama dapat gambarnya gitu kan. Tapi pas SYL keluar itu mereka itu langsung desak-desakan keluar, dorong, ya bikin chaos lah, bikin kerusuh suasana lah. Akibat kericuhan yang terjadi, peralatan kamera milik sejumlah jurnalis mengalami kerusakan. Para korban berharap agar terduga pelaku secepatnya diproses hukum agar kebebasan pers atau wartawan dapat diwujudkan. Sementara itu, pemirsa, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam dan mengutuk keras tindakan-tindakan kekerasan yang mengganggu upaya peliputan oleh jurnalis. Pelaku aksi kekerasan terhadap jurnalis usai sidang vonis SYL tersebut harus segera ditangkap karena mengancam kemerdekaan pers. Kami mengecam, kami mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap para jurnalis saat meliput sidang SYL hari ini. Aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman kepada jurnalis, bukan hanya dalam untuk mendapatkan informasi yang baik kepada publik, tapi juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Untuk itu, IJTI mendesak aparat untuk mengusut sampai tuntas siapa pelaku-pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Aksi-aksi ini sangat tidak bertanggung jawab dan harus dihentikan. Tidak boleh di masa-masa mendatang kejadian lagi. Untuk itu, IJTI akan mengawal sampai tuntas, sampai pelaku-pelaku tersebut diseret dan diambil tindakan secara hukum. Karena hal ini sangat penting supaya apa? Supaya hal yang sama tidak terulang kembali dan tentu pers bisa bekerja dengan baik sehingga mampu menyampaikan, memberikan informasi yang baik kepada publik juga. Sekali lagi, IJTI mengecam tindakan-tindakan tersebut dan kami mengutuk aksi-aksi yang kekerasan terhadap para jurnalis. Dan kita mendesak aparat untuk kemudian mengambil tindakan yang tegas terhadap para pelaku tersebut. Ya, pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis 10 tahun penjara atas kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Ya, meski vonis majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa, namun kuasa hukum SYL akan mengajukan banding. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo 10 tahun penjara. SYL dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. SYL juga dijatuhi hukuman denda Rp300 juta, subsidi 4 bulan penjara.
dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 14 miliar lebih dan 30.000 dolar Amerika subsidi 2 tahun penjara. Terkait putusan majelis hakim, kuasa hukum SYL akan mengajukan banding karena dinilai jauh dari ekspektasi mereka. Sementara itu, jaksa KPK menghormati keputusan majelis hakim meski vonis yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa KPK akan menunggu salin putusan majelis hakim sebelum nantinya mengajukan banding di pengadilan tinggi. Mengenai vonis, ada beberapa ketiganya, yaitu Pak terdakwa Syahrul Yassin Limpo yang turun dari 12 tahun menjadi 10 tahun, Pak Kasdi juga ya dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Itu merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang Mulia. Tetapi kita berbicara mengenai hukum acara. Secara hukum acara, tentu jaksa penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya hukum, yaitu upaya hukum banding. Selain SYL, majelis hakim turut membacakan vonis terhadap terdakwa lain, yakni Kasdi Subagiono, dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah subsidi 2 bulan penjara. Sementara mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, divonis 4 tahun penjara, denda 250 juta rupiah subsidi 2 bulan penjara. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Dede Rudi Ayus melaporkan.